Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Teman-teman, bisa semangat memuji nama Tuhan? Amin. Mana suaranya dong? Semangat memuji nama Tuhan. Sama-sama juga. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sabarmu baru setiap pagi. Maka bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya keselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya keselamanya, kasih setianya, kasih setianya. yuk teman-teman, kami berdiri, kita memuji nama Tuhan lebih tinggi lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. angkat tanganmu. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap ya, kita lompat ya. Hatiku melompat bagimu, sabarmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya keselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita ucapkan syukur kita lebih tinggi lagi bagi nama Tuhan kita. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Sama-sama ya, kita angkat tangan kita ya. Kita katakan, tanganku. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Sekarang kakiku ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, ayo lompat semua. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Amin Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na.
Tuhan Yesus, ini pujian kami, ini sembah syukur kami. Kami serahkan pujian kami dalam tangan pengasihan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Teman-teman masih ada sukacita? Masih ada. Amin. Percaya sama Tuhan semua ya. Amin. Kita nyanyikan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Luar biasa. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. 1, 2, 3, let's go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur Bapak, sebab cintamu padaku, amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Teman-teman percaya ya, Tuhan gunung batu kita. Dia kota benteng kita, Dia bumi pertama kita. Yang percaya semua, kita pujikan lebih tinggi lagi. Katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ada amin teman-teman? Masih semangat bersuka cita? Mari bersama-sama kita tinggikan namanya, tinggi namamu dipuji. Let's go.
dari yang ku harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti benar. 1, 2, 3, 4 tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. 1, 2, 3, 4. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kemampuan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama-sama, bersama Rohmu ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bersama-sama kita milik Tuhan. Katakan bersama-sama, haleluya. Mari angkat tangan kita, mari bersorak, katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, 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 namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah bersukacita dengan semangat, memuliakan namanya, memuji dan meninggikan namanya. Puji Tuhan, kita bisa di tempat ini hanya karena kasih karunia dan kebaikannya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk namanya saja, nama yang paling baik. Nama Allah yang sejati. Nama Allah yang sangat luar biasa. Yuk, kita tepuk tangan yuk. Ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya
Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Oke. Kasih yang tak kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari kita bawa hidupku, bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, timbalanku yang dari hatiku, hanya untukmu. Everybody say, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, terkenal bagimu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kuasamu, ku beri segalanya. Come on, everybody say, ku beri yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk namamu, nama yang mulia, nama yang sejati, tidak ada tandingannya. Come on, semuanya katakan, tak ku temukan kasih yang sejatinya pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak kau beri melebihi terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari kita semua bawa persembahan kita, bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, timbalan puji yang dari hati. Hanya untuk siapa? Come on, DTK, sing it louder. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, terkenal bagimu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Everybody say, ku beri yang terbaik. Come on, come on, sing it. Come on, sing it for Jesus, everybody. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Semuanya nyanyi, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Come on, ku beri yang terbaik. Puji Tuhan, mari kita berikan pujian dan sembahan yang tulus dari hati kita untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak ada tandingannya, Tuhan yang sangat mengasihi kita, memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Baik di atas ataupun saat kita di bawah, Tuhan selalu menemani kita. Tidak pernah sekalipun Ia meninggalkan kita. Mari kita sembah namanya yang ajaib, namanya yang suci. Mari kita berikan yang terbaik bersama-sama dengan hatimu.
kita mau nyanyikan. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Semua yang percaya mau katakan, ku beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Aku sembah, oh kudus, kudus, oh Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Aku sembah, oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari semua yang percaya kita nyanyikan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dan ku sanjung Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan semua dengan baik. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Mari bersama-sama kita sembah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesusku, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar kami ingin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyembah Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Yesusku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku
ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita semua di sini katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Hanya bagimu segala pujian dan hormat kami. Karena hanya Engkau yang mau mati di sayu kalib untuk kami semua Tuhan. Engkau selamatkan jiwaku Tuhan. Engkau membayar dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Dan darah-Mu yang sangat suci. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami juga menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau memberi damai di setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Engkau ada di situ. Untuk itu kami mau memberikan pujian dan hormat kepadamu Tuhan. Pujian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Katakan dengan kesungguhan hati, Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kami semua. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mati bagiku, Dia Tuhan, Dia Tuhan, selamatkan jiwa. Hanya bagi Dia, bagi Dia pujianku tak dapat Tuhan, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dan Engkau mengangkat kami semua. Dia angkatku jadi dan beri damai di hidup kami. Beri damai di dalam hidup. Bagi Engkau sembahku Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dengan segenap hatimu katakan, serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya
Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan-Mu karena Engkau Allah yang mengatasi langit, Engkau Allah yang mengatasi bumi, Engkau Allah yang mengatasi segala persoalan kami dan semua apa yang kami alami. Seizin Engkau Tuhan, kami mau percaya apapun yang terjadi, kami mau percaya hanya nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati nyanyikan dengan hatimu. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, oh Tuhan, mengatasi bumi dan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, oh Tuhan, mengatasi, mengatasi. Come on everybody say, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu,
setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengatasi bumi, Allah yang mengatasi langit, Allah yang pastinya akan mengatasi Tuhan segala persoalan kami. Apapun itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berikan kami kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, jika masih banyak kekurangan di dalam diri kami Tuhan, tidak sejalan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Maafkan kami Tuhan, jikalau kami menyembah-Mu seperti ini Tuhan. Tetapi di luar sana kami melakukan hal-hal yang masih sekiranya kurang baik Tuhan. Tidak sejalan dengan diri-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan, Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa-kuasa yang tidak kami undang, bersama-sama di tempat ini kami mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi, tempat-Mu bukan di sini. Ini tempat Tuhan Yesusku yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, akhir kata hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan. Karena kami tidak dapat membalasnya Tuhan dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau juga berkati Tuhan pembicara firman. Engkau pakai Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita semua yang percaya di tempat ini bersama-sama bersatu hati mau katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat terberkati sekali dengan puji-pujian yang tadi. Saya juga sangat terberkati sekali dengan sesi-sesi yang sudah kita lewati ya. Dari sesi Pak Soyung, Pak Arnold ya. Dimana kita harus punya iman dan juga kita harus bertobat setiap hari. Kemudian relation is the real action. Kita lakukan dengan tulus, nyata, dan terang. Saya sangat diberkati, saya berharap teman-teman juga diberkati. Siapa yang merasa di sini diberkati malam ini? Siapa yang merasa diberkati malam ini? Puji nama Tuhan, teman-teman. Tema kita malam hari ini adalah Beyond Grateful. Beyond Grateful berarti rasa syukur yang lebih dari rasa syukur. Ya. Kalau kita bertanya, apa sih yang membuat kita bersyukur? Pasti banyak hal. Pasti banyak hal. Dan itu pasti adalah hal-hal yang baik. Ya. Entahkah kita naik kelas, entahkah kita jadi juara kelas, atau mungkin kita dapat pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya. Itu membuat kita, oh terima kasih Tuhan, bersyukur. Tidak salah teman-teman. Tapi malam ini kita mau diingatkan kembali. Ada satu hal yang harus kita ingat dan kita taruh dan pahami dalam hati kita. Bahwa rasa syukur yang benar-benar harus kita syukuri itu ada satu hal. Keselamatan kita. Ya. Kita ada di sini, saya nggak tahu teman-teman. Kalian di sini motivasinya apa? Apakah kalian di sini sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kalian rindu untuk terbangun rohaninya? Atau kalian disuruh teman, disuruh orang tua, ataukah dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya yakin malam hari ini Tuhan sedang akan berbicara kepada kita setiap pribadi. Bahwa satu hal yang harus kita syukuri adalah keselamatan kita. Kenapa seperti itu teman-teman? Keselamatan itu sekali lagi bukan usaha kita. Ya. Kita ini sebenarnya sudah terpisah dari Allah. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, kita sudah terpisah, sudah cut off, ya, sudah terpotong dari kasih Allah. Kita sudah pasti binasa. Tapi tadi kita juga sudah dengar, kalau Tuhan itu mengasihi kita dan Dia memberikan
satu master plan sejak awal manusia jatuh dalam dosa ya. Tadi kan sudah diceritakan kalau pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan sediakan? Apa yang disediakan? Kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka ya. Dan itu ada tanda darah. Dan itu berlanjut terus. Zaman Israel, orang membawa kambing, domba untuk dipersembahkan. Setiap kali mereka berbuat salah atau apa ya, ada saat-saat mereka akan mempersembahkan korban. Ada darah yang ditumpahkan dari mereka yang mereka bawa, hewan yang mereka bawa, supaya dosa mereka diampuni. Tetapi itu tidak perlu terjadi lagi, ya. Kita tidak perlu bawa hewan lagi. Karena Yesus, anak domba Allah itu, dia bawa darahnya sendiri untuk memuaskan murka Allah, ya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah marah? Ya, ada murka Allah di situ. Tetapi Allah itu kasih, teman-teman. Karena Allah itu kasih, dia tidak sekedar marah, tapi dia memberikan suatu master plan keselamatan yang saat ini kita nikmati, ya. Entah teman-teman saat ini sudah menyadari atau tidak. Entah teman-teman benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian yang tahu, ya. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan lagi kembali kepada kita keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan tema retreat kita kali ini adalah Living Out Love. Apa sih love itu, teman-teman? Ada banyak definisi kasih di dunia itu ya. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8, kita buka Alkitab kita. Dikatakan di situ, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Definisi Alkitab tentang kasih ini adalah Allah. Kalian mungkin pernah dengar dunia sekarang itu bilang, love is love. Love is love. Pernah dengar? Apalagi kalau kalian tahu dunia LGBT ya, kalau mereka mencoba mendorong agenda mereka, mereka selalu bilang love is love ya. Itu definisi dunia. Love is love, kalian bebas, mungkin kalian melakukan seks bebas, kalian melakukan apapun yang Tuhan langgar. Tapi definisi Alkitab, Allah adalah kasih. Artinya kasih di dalam Allah itu ada batas, ada tujuan, ya. Nah teman-teman, kalau kita mau beyond grateful malam ini dan kita mengerti bahwa kita bersyukur karena keselamatan yang Allah kasih kepada kita. Apa buktinya? Apa buktinya? Apakah kita praise and worship dengan hebat seperti yang kita lakukan malam ini? Ya itu salah satunya. Itu salah satunya. Tapi saya berdoa supaya teman-teman di sini pada saat tadi kalian praise and worship memuji Tuhan, bukan supaya kalian merasa feel good karena musik yang hebat, karena suasana yang indah, tetapi kalian benar-benar memahami bahwa kalian bisa begini karena darah Yesus yang sudah menebus kehidupan kalian. Kalian bisa menikmati suasana sore hari ini karena darah Yesus yang sudah menebus kalian, merebut kalian dari dosa. Ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara love, kalau kita bicara ucapan syukur, ya. Sebenarnya ada satu ciri khusus kalau seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang, ada satu hal yang pasti dilakukan. Panitia, saya mau request boleh nggak? Ini teman-teman yang bisa menebak, yang bisa menjawab apa yang saya maksudkan, kelompoknya ditambahin 100 boleh nggak? Lumayan kan? Tambah 100 nih. Oke, siapa mau menjawab? Boleh angkat tangan? Saya kasih clue ya. Itu salah satu nama kelompok kalian. Ada yang mau angkat tangan?
Apa ciri khususnya? 100 poin loh. Mayan. Oke, Yeremia. Kudus. Kudus salah satu, tapi bukan yang itu yang saya maksudkan. Ada satu. Setia, ya betul, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Ada satu. Kasih, ya Allah adalah kasih, betul. Tapi saya tadi kan bilang ini adalah suatu ciri khusus yang, suatu bentuk aktif yang dilakukan oleh Tuhan. Suatu bentuk ciri khusus dari kasih itu apa? Tulus. Ya itu, tapi bukan itu. Apa? Peduli. Wah ini bukan KKN ya, ini kebetulan ponakan saya yang jawab nih. Betul, peduli. Ya, tim mana kamu? Tim peduli. Tambah 100 buat tim peduli ya, tepuk tangan ya. Benar nggak teman-teman? Kalau orang itu sayang, benar-benar sayang terhadap sesuatu atau mencintai seseorang, peduli itu adalah bentuk aktif daripada kasih itu. Ya, kalau kalian benar-benar sayang terhadap seseorang, kalian pasti pengen tahu kabarnya. Kalian pasti pengen tahu apa sih yang dilakukannya, ya nggak sih? Aduh hari ini Baby lagi ngapain ya si Bebeb ya? Aduh Bebeb kangen aku apa enggak ya? Kalian peduli tentang apa yang dia rasakan ya? Saya di sini pakai baju seperti ini dan lain sebagainya itu disiapkan oleh istri saya teman-teman ya. Ya. Jadi itulah the perk of having wife. Jadi itu hal-hal kecil yang membuat kita semakin sayang terhadap pasangan kita karena dia memperhatikan kita ya. Karena dia peduli. Kamu nanti jangan kelihatan kayak bapak-bapak ya. Oh ya oke. Disiapkanlah suruh pakai baju seperti ini dan lain sebagainya ya. Itu adalah bentuk aktif dari kasih itu. Teman-teman ya. Itu adalah bentuk aktif dari kasih itu. Saya juga tadi terberkati juga ya. Saya kan duduk di sana, jaga keplek kalian kalau mau ke toilet ya. Terus saya batuk sedikit, Kak Sofi langsung keluarkan permen. Lozenge itu yang apa untuk itu. Itu tindakan kecil teman-teman. Tapi itu sangat menyentuh. Itu sangat menyentuh. Apa yang terjadi kalau Allah tidak peduli terhadap kita? Apa yang terjadi? Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, selesai. Gak ada ceritanya kita di sini. Ya. Kita di sini karena suatu maksud Allah, teman-teman. Allah rindu kita yang sudah ditebus menjadi miliknya ini menyenangkan hatinya dia, ya. Living out love. Kalau tadi Allah adalah kasih, boleh nggak saya ganti? Living out God. Karena God is love. Love is God. Artinya kalau kita bilang kita living out love, menghidupi kasih. Siapa kasih itu? Allah. Siapa yang memberikan batas-batas kasih itu? Apakah itu kasih? Ya, kalau kalian mau baca itu bisa di 1 Korintus 13 ya. Kasih itu sabar, lemah lembut dan lain sebagainya, itu pengejauhan tahan kasih, ya. Tapi kalau kita katakan kita living out love, artinya kita hidup di dalam Tuhan. Artinya kita hidup berdamai dengan Tuhan, ya. Berdamai dengan Tuhan, teman-teman. Kita ini kan terpisah dari Tuhan sebenarnya. Tetapi darah Yesus yang membuat murka Allah itu berhenti dan membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Kalau kita memahami hal ini, ketika kita living out of love, nahkoda hidup kita bukan lagi kita sendiri, bukan lagi ego kita sendiri, ya. Seringkali kita ini tadi dikatakan juga sama Ko Arnold, peduli itu juga karunia, ya, perhatian itu karunia. Tetapi itu sebenarnya hal yang pasti dilakukan oleh orang yang hidup di dalam kasih. Hal yang pasti dilakukan oleh orang yang mengasihi. Kalau kita katakan kita ini milik Allah, artinya kita adalah milik dari kasih itu sendiri. Dan kasih itu peduli, teman-teman.
Jadi kalau kalian di sini, kalian berkata, saya milik Tuhan. Saya milik Yesus, saya percaya Yesus, saya percaya saya sudah diselamatkan. Siapa yang percaya sudah diselamatkan di sini? Siapa yang percaya sudah diselamatkan di sini? Oke. Berarti harusnya kalian juga melakukan apa yang Allah lakukan. Yaitu peduli. Stop bilang, aduh Kak, saya ini bukan siapa-siapa. Kenapa saya harus peduli dengan dia? Aduh Kak, saya ini korban dibully. Saya ini dibully bolak-balik. Kenapa saya harus peduli sama teman saya membuli saya? Dia bukan level saya. Kenapa saya harus peduli dengan dia? Dia bukan level saya, gak bisa diajak hangout, gak bisa diajak asik-asik. Ya, no teman-teman. Stop berpikir seperti itu. Ketika kalian di dalam Kristus, Allah menghendaki kalian peduli. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Dikatakan di sini, saya bacakan ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah atau kapankah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberimu engkau minum? Kapan? Di ayat 39 dikatakan, ayat 40 dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini yang raja itu katakan, kapan aku melayani engkau? Kapan aku melihat engkau telanjang? Kapan aku melihat engkau miskin? Kapan aku melihat engkau teraniaya? Ketika kita melakukan kepada mereka, sesama kita yang teraniaya, mereka yang tertindas. Ya. Kenapa kita harus peduli? Ya karena Allah peduli. Ketika kita bilang kita living out love, artinya kita living out God, dan Allah menjadi nakoda kita, kita peduli. Tapi kita juga harus memahami, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita pedulikan? Ya, apakah keadaan teman-teman kita? Yes. Apakah kesehatan teman-teman kita? Yes. Kepedulian itu sekali lagi saya katakan itu selalu menyentuh. Tapi tujuan akhir dari kepedulian itu teman-teman adalah sesuatu yang kita syukur yang amat sangat tadi itu. Yang tadi saya katakan di awal, keselamatan. Kita peduli kepada orang, kita hidup di dalam kasih. Tujuannya apa? Supaya orang itu boleh melihat kasih Allah ada di dalam kita. Supaya orang itu boleh melihat ada keselamatan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengubah diri kita. Teman-teman, dikatakan di dalam Alkitab, apakah malaikat di surga itu bersorak-sorai ketika kita naik gaji? Apakah malaikat di surga itu bersorak-sorai ketika kita menjadi orang paling kaya di dunia? Apakah malaikat di surga itu bersorak-sorai ketika kita menjadi orang yang paling sukses di antara teman-teman kita? No. Tuhan bilang, ketika satu jiwa diselamatkan, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Satu jiwa diselamatkan, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Teman-teman, kita banyak mendengar dan banyak diisi dalam 3 hari ini, ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita taruh dalam praktek. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai peduli dengan hal kecil terhadap teman-teman kita. Tujuannya apa? Supaya mereka juga boleh melihat keselamatan yang sudah kita terima ini loh. Teman-teman, di luar sana orang itu berbaris
Semua orang yang di luar Kristus itu berbaris menuju kebinasaan. Dan kita nggak peduli. Dan kita bilang kita living out love. Teman-teman yang lihat sendiri, kalian omong kosong atau bukan? Kalau kita cuma peduli terhadap diri kita peduli hanya kepada kebaikan hidup kita, ya, kesuksesan hidup kita. Bukan itu yang Tuhan mau, teman-teman. Bukan itu. Tapi Tuhan mau kita peduli supaya kita boleh menjadi kendaraannya Tuhan membawa keselamatan itu. Karena bila satu jiwa diselamatkan, ribuan malaikat bersorai. Kalian mungkin akan bilang, aduh Kak, saya ini susah, saya ini orangnya takutan, ya, saya ini orangnya introvert, saya susah. Teman-teman, seperti tadi saya sudah katakan, kepedulian dari hal-hal kecil itu bisa menyentuh jiwa seseorang. Yesus datang untuk melakukan satu pekerjaan besar, menyelamatkan seluruh dunia ini. Tapi kalau kalian baca di Alkitab, dia peduli terhadap hal-hal kecil, teman-teman. Dia peduli ketika anak-anak itu datang, ya, murid-muridnya marahin, jangan anak-anak itu enggak boleh datang, enggak. Anak-anak itu harus datang dan dia memberkati. Ada orang kusta, mereka yang tersingkir, dia datangi, dia sembuhkan. Mereka yang kelaparan, dia beri makan. Yesus menunjukkan kalau dia peduli. Ya. Itu adalah sifat yang dilakukan, suatu kepastian, sesuatu yang pasti dilakukan oleh orang yang menyayangi. Orang yang hidup di dalam kasih. Ya. Memang ada peduli-peduli yang lain, ya. Tapi saya tidak bicara peduli yang itu. Ada peduli yang karena ya supaya dia diperhatikan kliennya atau apa, atau supaya dia mendapatkan perhatian, tidak. Tetapi orang yang benar-benar saya bicarakan ini orang yang hidup di dalam kasih, sudah merasakan kasih, sudah mendapatkan kasih Allah itu. Kalian harus peduli demi keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Jangan katakan, Kak itu saya nggak bisa, itu tugas om itu aja, itu tugas kakak aja deh. No. Matius 28 ayat 19 dikatakan, itu amanat agung, ya. Pergilah beritakan Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dikatakan kepada siapa? Kepada kita semua, teman-teman. Setiap orang dari kita, bukan cuma saya, kalian harus membawa hal ini keluar. Tidak mudah. Tapi kalian di sini, istilahnya kalian tuh dalam kelas lah, ya. Kalian dalam kelas. Kalau kalian orang belajar berenang, oh iya, kalau belajar berenang nanti kalau gaya dada begini, ya, tangannya begini, nanti kakinya habis begini, kakinya begini, oke? Ya, orang itu tidak pernah terjun di dalam air. Begitu kita dorong ke dalam air, bukan gaya dada, teman-teman, gaya dada-dada, ya, tenggelam soalnya. Ya, tempat paling baik untuk kita belajar adalah kehidupan kita sehari-hari. Bukan di sini, tapi di sini kita pun belajar. Besok kalian akan main game, ya. Main game dalam satu tim, ya. Coba kalian perhatikan, kalian pedulikan. Siapa anggota tim kalian yang paling lemah? Siapa anggota tim kalian yang paling membutuhkan support? Yang mungkin membuat down. Jangan katakan itu beban kelompok, ya. Siapa yang kemarin? Beban kelompok ini. Enggak, ya. Justru kita belajar bagaimana kita mengangkat mereka. Tujuan akhirnya bukan supaya kita dapat pujian, no. Selalu ingat tujuan akhirnya adalah kita membawa Kristus kepada mereka. Jangan lupa ini. Kalau kalian cuma living out love, supaya kalian merasa lebih baik dan lain sebagainya, percuma kita retreat, teman-teman. Saya sungguh berdoa, kalian menjadi kaum muda yang benar-benar berdampak. Membawa keselamatan buat banyak orang, ya. Kita banyak melayani di gereja dan lain sebagainya, that's good. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita berjuang? Tadi dikatakan pertobatan itu bagiannya kita. Keselamatan itu pemberian. Tetapi pertobatan hidup sesuai dengan kehendak Allah itu adalah bagiannya kita. Dan bagian kita itu adalah peduli. Dan tujuan akhir itu adalah membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jangan bilang, saya tidak peduli, I don't care. No, jangan teman-teman, please. Kalau kalian bilang seperti itu, saya khawatir kalian belum benar-benar menerima keselamatan itu. Kalau kalian tidak punya beban membawa jiwa-jiwa kepada Kristus.
Membawa jiwa-jiwa untuk merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Karena keselamatan itu teman-teman, sesuatu yang tidak dapat kita beli. Prestasi bisa kita capai, uang bisa kita peroleh. Kehidupan kekal, itu bukan hasil usaha kita. Mari, saya mendorong teman-teman, jangan berhenti di sini. Begitu kita pulang, ingat, living out love is living out God. Menghidupi kasih, berarti menghidupi Tuhan itu sendiri, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi nakoda kita dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan love is love, tapi love is God. Itu definisi Alkitab. Ya. Dan ketika kita mulai hidup dalam kasih, kita akan peduli. Dan kepedulian kita itu harus membawa siapa yang kita pedulikan itu untuk mereka boleh jiwanya tersentuh oleh kasih Tuhan yang Tuhan pakai lewat hidup kalian. Kalian ini semua, setiap pribadi dari kalian adalah kendaraannya Tuhan. Kalian mau dipakai atau tidak, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian hanya hidup di dunia ini 70 atau 80 tahun katanya Tuhan, hanya untuk menjadi orang sukses, teman-teman, kita belum hidup. Kita belum hidup. Tapi kalau kita hidup untuk Tuhan, kita mengerti arti hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Kita ini sudah ditebus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita untuk Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan inginkan kita lakukan apa? Kabarkan Injil sampai seluruh dunia. Sampai ujung bumi. Jangan merasa kalian puas di dalam gereja. No, my friend. No. Banyak teman-teman kita di luar sana, mereka membutuhkan kasih. Kak, saya nggak tahu caranya menginjil. Ya, kita belajar pelan-pelan. Tetapi kepedulian, kalau kalian peduli, itu adalah tombol awal untuk kalian masuk ke dalam jiwa mereka. Dan itu yang Tuhan lakukan selalu, 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 selalu. Ketika dia masih ada di dalam dunia ini. Saya berdoa malam hari ini, kita menyadari posisi kita ini untuk kita membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin teman-teman. Coba kita mau yel-yel dulu. Berdiri, berdiri. Apa tadi? Live, receive. Maaf. Minus 100 dari 0. Soalnya saya nggak ikut apa-apa ya. Receive, live, share. Yang benar. Itu mah cuma jargon doang teman-teman ya. Kalau kita tidak sadar apa yang harus kita bagikan. Tadi kita harus membagikan apa? Membagikan apa teman-teman? Keselamatan. Dengan cara apa? Peduli. Peduli. Peduli dengan tulus, nyata, dan terang. Ya. Do that. Lakukan itu. Sekali lagi. Receive, live, share. Boleh saya tambahkan? Receive salvation, live in salvation, share the salvation. Ya, 1, 2, 3. Receive the salvation, kita sudah ya. Live the salvation, sedang kita jalani. Share the salvation. Puji nama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, malam hari ini dan 3 hari ini kami benar-benar terbangun. Bukan untuk kami merasa lebih baik, tidak Tuhan. Tetapi untuk kami boleh menyadari siapa sebenarnya diri kami. Untuk apa kami ada di dalam dunia ini. Karena kalau kami hanya bertujuan untuk menjadi sukses, menjadi berhasil seperti orang-orang di luar dunia sana Tuhan. Kami jangan-jangan tidak sedang melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan kami tidak mau itu Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami dengan darah-Mu yang mahal. Mungkin sebagian dari kami belum benar-benar menyadari hal ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja di setiap hati. Menaruh di dalam hati kami
kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan, dan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan membuat kami berhasil dalam kehidupan kami selama kami bergantung di dalam Engkau. Tetapi tolong kami Tuhan, untuk kami tidak melupakan tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu, dan menjadi kendaraan bagi Engkau untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Karena begitu kami mulai belajar untuk mempedulikan orang lain, Tuhan, kami sedang menyalibkan diri kami sendiri. Kami sedang belajar untuk meniadakan diri kami sendiri. Kami sedang belajar untuk menjadikan Engkau sebagai kepala dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Tuhan, tolong kami. Apa yang sudah kami rasakan malam hari ini, keselamatan yang sudah kami terima, biarlah kami boleh belajar melihat orang lain yang belum menerima keselamatan itu Tuhan. Mereka sedang menuju kebinasaan. Berikan kami rasa peduli itu Tuhan. Berikan kami rasa kasihan itu Tuhan kepada orang lain. Supaya kami boleh menjadi kaum muda yang berdampak. Kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu. Bukan untuk kepuasan kami Tuhan, tetapi hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan bahwa kami sudah Tuhan pakai menjadi kendaraan-Mu. Dan kami boleh hidup sepenuh-penuhnya karena kami sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, tolong kami, tolong setiap kaum muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.